Nah, hari ini kita masih bahas ya tentang bagaimana mungkin berdasarkan akan resume ya beberapa poin gitu ya. Nah, jadi masih pertama tentang gerakan pembaruan Islam. Nah, jadi secara prinsip gitu kan. Nah, gerakan pembaruan Islam ini gitu kan gagasannya, gagasan kebangkitan Islam. Ya. Dari gagasan kebangkitan Islam ini ya ada ini pada demo ini ya ada buat secara ini di gini ya anak-anak. Nah, ini. Jadi, nah, ini ya. Hmm. Ya, boleh sok aku. Nah, jadi gagasan ya, gagasan pembaruan Islam ini itu. Nah, ini ya secara garis besar pertama gitu ya. Nah, ini ya dari faktor internal gitu ya penyebabnya. Ya, ini penyebab internal. Pertama itu adalah kemunduran politik. Gitu. Nah, ini pada dan udah bikin ya poin-poin. Ini saya coba generate ya. Nah, tapi poin-poinnya ini ya gitu ya. Nah, kemunduran politik. Nah, jadi munculnya itu adalah runtuhnya kekhalifahan pusat, ya, terutama kekhalifahan Bani Abbasiyah dan Utsmani, gitu ya, yang paling besar gitu. Jadi ada beberapa kekhalifahan yang kemudian itu membuat tadi ya runtuh gitu kemunduran politik. Kemudian juga kemunduran intelektual. Nah, ini ya. Nah, ini sering ya, para orang kaum liberal sering menginikan ini keburuhan intelektual ini sering diinikan ke meskipun salah alamat ya ke adanya Al-Ghazali ya. Al-Ghazali ini sering dituduh gitu ya, Al-Ghazali karena dia mengharamkan filsafat, mengharamkan ilmu kalam, mengharamkan berpikir bebas gitu kan. Padahal kalau kita teliti ya gagasan ide Al-Ghazali ini sebenarnya bukan filsafat atau cara berpikir secara umum, tapi Al-Ghazali ini dia mengkritisi kemarin pada dia bilang apa? Mengkritisi apa? Aliran mana yang sesat tuh? Abi, aliran apa? Al-Ghazali. Aliran Syiah Fatimiyah. Ya. Nah, jadi kritik Al-Ghazali itu ke Syiah Fatimiyah. Ya. Jadi yang betul-betul membuat ilmu kalam dan filsafat itu menjadi berseberangan dengan agama, gitu kan Syiah Fatimiyah ini. Dan ini bukan Syiah ya yang ini ya, yang dibawa oleh Fatimiyah, gitu ya. Nah ini. Nah, alirannya adalah Ismailiyah, ya. Syiah Ismailiyah, Ismailiyah. Nah, ini ya, Ismailiyah. Nah, jadi Syiah Ismailiyah ini ya dari dinasti Fatimiyah maksudnya ya. Ini dari dinasti Fatimiyah, ini nama dinastinya, gitu kan. Nah, ini dinasti ya, ini alirannya Fatimiyah ini, aliran Ismailiyah. Ini yang membuat gitu kan ya, filsafat dan ilmu kalam itu berseberangan dengan agama, ya terutama. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Al-Ghazali, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi kemarin pada dan cerita bagaimana kitab-kitab Al-Ghazali ya mengkritik filsafat dan ilmu kalam, gitu ya. Nah, kemudian faktor internal kedua, ketiga itu adalah kemunduran ekonomi. Nah, ini ya. Nah, ini kemunduran ekonomi. Nah, ini melemahnya perdagangan dan industri, gitu ya. Nah, kita mengalami deindustrialisasi gitu. Nah, karena apa kemunduran ekonomi terjadi? Karena tadi ya kolonialisme dan imperialisme, gitu ya. Ini kemunduran faktor internal. Kemudian kemunduran sosial dan moral. Nah, iya. Nah, jadi pudarnya meningkatnya kemewahan, hedonisme dan korupsi ya, ini sosial moral. Nah, seringkali ini dinisbatkan kepada gaya hidup Barat yang merasuk ke dunia Islam, gitu ya. Kalau mereka kan bebas aja ya.
mau free sex, mau alkohol, mau mabuk gitu ya. Nah itu kan biasanya begitu ya kehidupannya ya gitu. Apalagi di abad-abad modern gitu kan. Nah ini berpengaruh besar kepada dunia Islam gitu ya. Nah ini seperti itu. Nah faktor eksternal, nah ini yang menjadi faktor eksternal adalah ekspansi dan dominasi Barat. Ya, ini dimulai dari penjelajahan samudra. Ya, yang ini penjelajahan samudra, kolonialisme ya. Nah ini ya penjelasan samudra ini kita lihat gitu ya yang disebut sebagai abad eksplorasi gitu ya. Nah, abad eksplorasi ya. Penjelasan samudra itu adalah eksplorasi. Kemudian penguasaan wilayah, ekonomi dan sumber daya umat Islam. Nah, ini ya. Nah, pada saat inilah gitu kan kita menghadapi yang disebut sebagai kapitalisme awal. Gitu ya. Dulu orang berdagang gitu kan tidak dalam bentuk modal setara gitu. Orang Arab, orang India, orang Cina ya punya kesetaraan. Nah, begitu Eropa membangun sebuah kapitalisme awal dalam bentuk perusahaan VOC, kemudian EIC gitu ya, yang itu di Inggris, VOC itu di Amsterdam, di pusatnya di Belanda, gitu kan. Meskipun itu VOC itu bukan hanya Belanda ya, tapi semua negara Eropa ikut ya terlibat dalam modalnya. Maka kita mengenal kapitalisme, gitu kan. Kapitalisme itu sifatnya adalah monopoli, ya. Nah itu. Nah kemudian dari sini faktor eksternal yang kedua adalah keunggulan sains dan teknologi Barat. Nah, revolusi ilmiah dan industri ini, gitu kan, yang sebenarnya kemarin ada cerita, asal mula revolusi ilmiah dan industri sebenarnya bermulanya dari estafet yang dibawa oleh orang-orang Arab, gitu ya. Jadi estafet yang dibawa oleh orang-orang Arab. Nah, ini ya, revolusi ilmiah dan industri ini, gitu kan, kemarin kan ceritanya, jembatannya itu justru dunia Arab, dunia Islam, gitu ya. Nah, tapi kemudian sampai ke Barat gitu kan, dia mengalami sekularisasi kan keunggulan itu. Jadi Barat melepaskan eh, agamanya, kekangannya, gitu kan. Nah, kita mengalami umat Islam mengalami ketinggalan. Tapi ketinggalannya itu bukan berarti agama Islam tidak matching atau nggak sesuai dengan sains dan kehidupan modern. Nah, seringkali kan orang yang punya punya inferior atau lemah gitu ya, lemah apa lemah kurang percaya diri gitu kan sering menginikan bahwa agama Islam itu tidak kompatibel, tidak adaptif terhadap sains. Nah, padahal nggak seperti itu gitu kan. Karena apa? Karena apa yang diusung oleh agama Islam dia harus menggunakan akal kan kemudian ceritanya ada ayat-ayatnya apa ya. Nah, compatibility ketertinggalan umat Islam dalam penguasaan sains modern ini lebih kepada tadi ini ya ada masalah kolonialisme dan imperialisme gitu ya di penyebab pertama ya jadi keunggulan saya dan Barat ini kemudian buat Islam tertinggal karena ini ya kita menjadi negara terjajah hampir semua negara terjajah adalah dunia Islam gitu ya nah ini penyebabnya itu karena sebelumnya belum pernah ada ya isu-isu kapitalisme kolonialisme yang baru ada di abad-abad saat itu nah berbarengan pula gitu ya dengan kita mundur. Nah, yang ketiga itu karena penjajahan ya penjajahan budaya dan pendidikan ini faktor eksternalnya gitu kan ya. Ya. Nah, jadi sistem pendidikan Barat mengganti sistem Islam. Nilai-nilai Barat menjadi masuk. Nah, ini bagian dari strategi penjajah juga. Nah, jadi anak-anak kalau kalian lihat sejarah gitu kan, tradisi literasi di masa penjajah sebelum penjajahan gitu ya, di zaman eksplorasi lah itu perjalanan samudra itu sudah hidup di Nusantara contohnya ya. Kita mengenal bahasa kosmopolit. Kosmopolit itu bahasa yang dipakai di berbagai bangsa ya, bahasa ilmiah gitu kan, yaitu bahasa Melayu gitu ya, bahasa Melayu. Kita juga punya tulisan yang dipakai di berbagai tradisi gitu di setiap bangsa, yaitu tulisan apa? Pegon, aksara Pegon ya. Nah, bahasa Melayu dan aksara Pegon itu adalah dunia apa ya itu tradisi literasi yang kuat gitu ya pendidikan yang kuat karya-karya banyak dilahirkan dari sana gitu kan jadi kita punya bahasa Melayu sebagai bahasa utama ya bahasa utama ilmiah saat itu bahasa Melayu
plus aksara pegon. Ya, aksara pegon. Nah, jadi yang disebut ilmu falak gitu kan tumbuh gitu ya. Nah, ilmu falak, keilmuan-keilmuan Islam, juga keilmuan-keilmuan umum gitu ya, ditulis dalam bahasa Melayu dan aksara pegon. Nah, tapi kemudian ini gitu kan. Nah, ini decline ya, mundur ya, ini mundur karena apa? Karena tadi masalah penjajahan budaya dan pendidikan. Orang Belanda punya strategi ya untuk menekan menekan bagaimana Islam tidak berkembang gitu kan. Bahasa Melayu tidak digunakan, aksara Pegon tidak lagi digunakan, maka untuk urusan-urusan administratif mengharuskan bahasa Belanda dan aksara Latin gitu ya. Nah, mulai di sana terjadi gitu ya. Terjadi itu bagian dari penjajahan strategi kebudayaan dari bangsa penjajah, gitu kan. Jadi kita tidak mengenal lagi ya bahasa Melayu dan aksara Pegon ini. Ahmed masih mengenal nggak mana Ahmed? Kaget banget. Masih bisa baca nggak aksara Pegon? Masih sedikit-sedikit, Pak. Hmm? Kalau dengan Sunda saya udah masih bisa, kalau jauh udah nggak bisa. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, itu dikenal. Nah, sekarang aksara Pegon masih digunakan di Melayu di pesantren ya. Aksara Pegon Sunda, aksara Pegon Jawa, aksara Pegon Melayu. Ya. Selain itu mungkin aksara pegon mana lagi ya. Nah itu yang dipakai yang kita kenal sekarang itu biasanya Sunda, Jawa, dan Melayu. Nah yang keempat, propaganda dan hegemoni ideologi gitu ya. Nah jadi sekularisme, materialisme, liberalisme ini adalah khas ideologi Barat. Itu dianggap lebih unggul dalam konteks gitu ya. Umat negara-negara Islam, terutama yang terjajah, didorong untuk memisahkan urusan dunia dan urusan agama, gitu ya. Nah ini menimbulkan krisis identitas. Nah ini adalah faktor eksternal. Sok dicatat berapa faktor tuh. Nah ini ya. Nah yang internal itu kemunduran politik, kemunduran intelektual, kemunduran ekonomi, kemunduran sosial. Eksternal, ekspansi dan dominasi Barat, ya keunggulan sains teknologi Barat, penjajahan budaya, dan propaganda hegemoni ideologi. Nah, ini terjadi kemunduran yang menyeluruh, gitu ya. Penyeluruhan yang menyeluruh, kita krisis moral, percaya harga diri turun, gitu. Nah, kemudian baru muncul gagasan kebangkitan Islam, ya ini baru muncul kebangkitan Islam. Nah, ini bisa dikelompokkan ke dalam, ya ada beberapa ya kategori. Nah, ini pada dan catat. Nah, kebangkitan Islam ini udah catat faktornya, coba dicatat dulu. Internal dan eksternal. Ya, ya ini eksternalnya ini. Ya, dok catat dulu. Bu, kalau yang gap apa gimana? Gitu kan kemarin Kak. SPTS. Iya, iya. Maksudnya tetap dominannya Kak. Oh, yang SP3 kan. Yang itu yang enggak sih SP3S yang Parano udah selesai belum ya? Yang ke ASN. Oh, SP3 sih sedikit. Nggak tahu mas saya. Oh, oke. Oh, iya. Mas. Infonya jadi ibu. Iya, iya. Oke ya, nah terus lanjut. Nah ini dari sini kebangkitan Islam muncul. Nah ada 7 gitu kan bentuk 7 kelompok ya kebangkitan Islam gagasannya. Sama semuanya mengusung bahwa Islam harus bangkit dan maju gitu. Tapi bentuk solusinya masing-masing punya perbedaan. Nah ada yang mengusung pertama reformasi pemikiran Islam. Ya, reformasi pemikiran Islam. Jadi Islam harus direformasi pemikirannya, gitu kan ya. Nah, mengapa Islam mundur? Nah, karena
itu tadi ya pemikiran Islam harus direformasi jumud, itu istilah jumud ya, kejumudan, jumud berpikir. Nah, gagasan utamanya buka kembali pintu ijtihad, gunakan akal dan rasionalitas. Nah, terus menghidupkan kembali kepada tradisi keilmuan. Nah, terus mengkritik taklid dan stagnasi pemikiran. Stagnasi itu jumud ya, ini jumud istilahnya itu. Nah, jadi nggak boleh jumud. Ini gagasan utamanya empat. Ya, itu. Jadi reformasi pemikiran Islam. Contohnya, tokohnya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Wajur Rahman, Muhammad Iqbal. Di kita ada Nurholis Majid dan Harun Nasution. Kemarin sempat dibahas ya, Masih ada dan Harun Nasution. Nah, itu adalah gagasan bagaimana Islam harus direformasi pemikirannya, gitu kan. Nah, Harun Nasution itu jelas-jelas ya bicara tentang rasionalisasi Islam, Islam rasional. Ya, dia mengusung ya teologi Mu'tazilah gitu. Jadi udah buang aja Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menjadi basis NU gitu, buang ke tempat sampah, maka kita pakai Mu'tazilah gitu gagasannya ya gitu. Ya, gitu ya Taraka ya. Nah, itu. Jadi kalau kalian masuk ke IAIN ada gagasan begitu, nah itu biasanya anak buahnya Harun Nasution ya. Jadi udah buang aja tuh ke tempat sampah ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu. Kita harus ke Mu'tazilah. Nah, itu Harun Nasution. Kalau Nurholis Majid udah pada nerangin gagasan itu adalah sekularisasi Islam. Ya, ada poin-poinnya yang pertama ya, pertama-pertama. Nah, jadi yang pertama itu adalah reformasi pemikiran Islam. Yang kedua, gitu. Nah, ini adalah pendidikan pemurnian. Nah, ini dulu yang kedua ya ke sini. Yang kedua itu adalah pemurnian atau reformasi ya. Gitu. Nah, yang kedua pemurnian atau reformasi keagamaan. Nah, ini ya yang kedua. Ya, jadi Islam harus dimurnikan karena kita mundur karena Islam sudah nggak murni. Itu alasannya. Ya. Nah, ini jadi biasanya aliran Wahabi ya. Gitu. Aliran Wahabi. Nah, gitu ya. Nah, ini pemurnian atau revolusi keagamaan. Ya. Jadi gagasan utama pertama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gagasan kedua, tauhid harus dimurnikan. Nggak boleh ada penyembah kuburan, gitu kan? Nggak boleh ada tradisi ziarah kubur. Nggak boleh ada bidah-bidah. Nah, yang ketiga, kritik terhadap bid'ah, tahayul, dan khurafat. Itu yang disebut sebagai TBC. T-nya tahayul, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. TBC gitu ya. Nah, ini biasanya yang Muhammadiyah gitu kan ya, gitu ya. Muhammadiyah, Persis gitu. Oh, NU TBC gitu ya. Itu tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, gitu ya, biasanya gitu. Nah, jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, biasanya kalau dalam tradisi klasik, tradisi pesantren, tradisi apa, ada yang disebut sebagai yang namanya ijma dan kias, ya, ijma dan kias. Nah, jadi pengambilan hukum lewat ijma dan kias ini khas dalam tradisi salafiyah. Salafiyah itu yang dianut di pesantren-pesantren gitu ya. Ijma itu kesepakatan ulama, kias itu adalah analogi dalam pengambilan hukum. Kias adalah analogi. Ya. Nah, ini adalah kesepakatan ulama. Nah, biasanya orang yang mengusung pembaharuan Islam yang garis kedua ini, gitu kan, udahlah susah, kenapa harus pakai ijma segala? Udah kembali kepada Quran dan Sunnah gitu, langsung aja gitu. Karena permasalahan besar itu adalah kita terlampau manut kepada ulama-ulama yang sudah ketinggalan zaman atau yang sudah tidak misalnya itu menyalahi generasi salaf gitu. Makanya di sini kan ada salafiyah itu kan. Nah, ini.
Apa namanya? Bukan salafiyah namanya. Salafi. Beda ya, salafi ada salafiyah. Kalau salafiyah itu adalah ulama salaf gitu kan. Nah, kalau salafi itu adalah yang tadi ya, dia kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah pada kehidupan generasi-generasi salaf gitu kan. Nah, ini TBC ya. Kemudian perbaikan akhlak dan praktik ibadah. Nah, ini contohnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut sebagai Wahabi. Ya, Wahabi kan gitu ya. Apa-apa bidah, apa-apa syirik gitu ya. Kalau kalian umroh misalnya gitu ya. Kalau kalian umroh atau ke mana kan gitu kan. Kalau ke makam Rasulullah, ke Raudhah itu kan suka ada askarnya itu bidah, bidah, bidah gitu ya. Gitu. Ya, haj, haj, bidah, bidah gitu kan ada gitu. Ya, Abi ya. Gitu. Oke, nah jadi gagasan yang kedua itu adalah pemurnian reformasi keagamaan. Ya, jadi ini yang ketiga, nah solusi ya ini solusi dari supaya tidak jumud. Ada beberapa beberapa kelompok gitu kan. Yang ketiga itu adalah ini pendidikan sains. Ya, jadi kita itu kan ulama terlampau ngagugulung ilmu agama gitu, ngaluntung ngagugulung kitab kuning gitu ya. Udah itu mah kitab yang jadul, yang klasik lah gitu. Kita harus modernisasi pendidikan pesantren, modernisasi pendidikan Islam. Dengan apa? Dengan menambahkan kurikulum sains. Jadi gagasan utamanya pertama, modernisasi pendidikan Islam. Ya, yang ini. Yang kedua, memajukan sains, teknologi, dan keterampilan. Menguasai bahasa asing. Ini mendirikan sekolah, madrasah, universitasnya gagasan utama. Nah, mulai ya di sini ada bagaimana pesantren sains, gitu kan? Bagaimana pesantren diintegrasikan dengan pendidikan sains, gitu kan? Ada yang disebut kurikulum terpadu, ya Islam terpadu. Ada sekolah Islam terpadu tuh gitu, ya. Nah, jadi TK terpadu, SD terpadu, terpadu dengan pendidikan modern, ya. Nah, madrasah pendidikan Islam terpadu, ya. Sekolah Islam terpadu dengan pendidikan tadi ya modern. Nah, gini, ini ya. Jadi penyebab kemunduran Islam itu adalah dari pendidikan sains, gitu ya. Maka kita harus mereformasi pendidikannya, gitu ya. Ini ketiga. Nah, keempat, nah ada yang melihat bahwa penyebab kemunduran Islam karena kita itu tidak bersatu secara politik, gitu ya. Karena kita terlampau mazhab dan batas negara. Maka gagasan yang di ujung adalah kehilafahan gitu ya. Nih, persatuan umat Islam lintas negara dan mazhab gitu kan. Kerjasama politik melawan imperialisme. Solidaritas harus dikuatkan, menghidupkan kembali kekuatan umat. Nah, bisa ada kekhalifahan, gerakan khalifah yang Hizbut Tahrir, organisasi Pan-Islam. Pan-Islam itu penyatuan Islam, gitu ya. Pan-Islam itu. Nah, gitu. Jadi empat adalah pan-Islamisme dan persatuan politik. Jadi Islam harus bersatu, gitu ya. Lintas mazhab dan lintas negara. Udah jangan mau diadu antara Sunni dan Syiah, antara antara Salafi Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau diadu-adu gitu ya. Nah, ini gagasan persatuan politik, gitu ya, anak-anak. Ini nomor empat. Nah, nomor lima, Nomor satu apa tadi Pak? nomor satu, nah ini reformasi pemikiran. Membuka pintu ijtihad, menghidupkan akal dan rasionalitas, menghidupkan kembali tradisi ilmu, kritik terhadap taklid dan jumud, jumud pemikiran. Sok dicatat dulu. Catat ya. Satu, reformasi pemikiran Islam. Kedua, pemurnian reformasi keagamaan. Ini pemurnian akidah dari sini. Ketiga, pendidikan sains. Keempat adalah pan-Islamisme dan persatuan politik. Ini adalah tawaran-tawaran dari cara atau bagaimana kita umat Islam bangkit dari tadi ya keterpurukan. Itu nih gagasannya ya. Nah, nah, selanjutnya gitu kan, udah ya ini. Nah, nomor lima, nah ini adalah nasionalisme dan kemerdekaan. Jadi kita itu kurang
nasionalisme atau nggak merdeka, maka gagasan utama adalah membangun kesadaran kebangsaan, ya, perlawanan terhadap kolonialisme, Islam sebagai inspirasi perjuangan, kemudian mendirikan organisasi politik dan sosial. Nah, ini contohnya Mustafa Kemal Atatürk, gitu ya, pendiri bangsa Turki. Dia kan mengusung nasionalisme Turki. Udahlah, Islam sudah inilah sudah apa sudah kolot gitu ya. Turki Utsmani, Khalifahan udah kolot. Maka kita harus memodernkan negara dengan nasionalisme dan kemerdekaan, ya. Nah, termasuk Kos Cokro Aminoto, gitu kan, ya. Mahatma Gandhi meskipun dia tokoh Hindu, tapi dia cukup berpengaruh di dunia Islam, ya, gitu. Agus Salim, Sultan Muhammad, dan itu kan. Agus Salim kan di Indonesia sama Cokro Aminoto, ya. Nah, Kos Cokro Aminoto mendirikan Syarikat Islam, itu kesadaran kebangsaan. Kemudian dia mendidik 3 orang murid. Siapa aja murid Cokro Aminoto tuh? Soekarno, siapa lagi? Hmm? Kartosuwiryo sama Semaun, gitu ya. Jadi Cokro Aminoto membuat sebuah proyek, dididik 3 orang murid-muridnya itu ke dalam beberapa aliran. Ke Kartosuwiryo mendidik Islam, ya, keislaman yang kuat. Ke Soekarno mendidik nasionalisme, Semaun mendidik komunisme, gitu ya. Itu Cokro Aminoto. Sebentar. Nah, ini modernisme Islam. Ya, ini. Jadi Islam harus dimodernkan. Ini gagasan ke-6. Ya, ini gagasan ke-6. Islam harus dimodernkan. Nah, gagasan utama adalah bagaimana menyatukan Islam, rekonsiliasi Islam dengan modernitas. Ya, demokrasi, hak asasi dan keadilan sosial. Kemudian penafsiran kontekstual terhadap teks. Teks itu wahyu ya di sini ya. Ini wahyu. Wahyu. Ya, Islam sesuai tanpa zaman tanpa kehilangan prinsip. Nah, ini contohnya apa? Muhammad Abduh gitu kan. Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Fajur Rahman, Nurholis Majid, Ali Syariati. Nah, ini ya tokoh-tokoh contohnya. Jadi Islam harus dimodernkan. Nah, jadi Islam kan kemarin ada yang cerita agama dan filsafat, ya hampir semua agama dan filsafat lahir di abad pra-modern. Kan kemarin ya ada pra-modern, ada modern, ada postmodern. Nah, kemudian sains lahir di abad modern. Nah, seringkali nggak matching gitu. Maka di sini harus direkonsiliasi, ya, dihubungkan, ya, diintegrasikan, gitu ya. Nah, ya ini tokoh-tokohnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, beberapa contoh kita cuplik, gitu ya. Nah, ini adalah gagasan dari modernisme Islam. Nah, kemudian yang ke-7 adalah reformasi sosial. Jadi Islam mundur karena tadi, ya, kehidupan sosialnya ini harus direformasi. Jadi gagasan utamanya itu adalah pertama karena reformasi dari apa? Pengentasan kemiskinan dan bodoh. Jadi kita tuh Islam itu kebanyakan miskin dan bodoh, ya. Udah mau miskin, bodoh, kemudian tambah satu lagi apa? Ini yang disebut sebagai tiga tiga apa ya? Tiga tiga lingkaran setan, gitu ya. Miskin, bodoh, dan sakit, ya, secara badan, fisik, gitu kan. Nah, ini ya dari miskin, dari kebodohan menjadi sakit, gitu ya. Nah, sakit-sakitan. Ini nggak berdaya, gitu, ya. Nah, ini harus dikentaskan kemiskinan, kebodohan, dan masalah sakit. Kebodohan dengan pendidikan, kemiskinan dengan pemberdayaan, sakit dengan kesehatan. Ini 3 pilar ya, 3 pilar 3 pilar pemberdayaan Komdep ya, pemberdayaan masyarakat itu ya. Apa aja? Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan apa ini pendidikan, sama kesehatan. Ya, nah ini kan jadi agenda-agenda community development ya.
Kalau kalian misalnya nanti terlibat di Komdep, nah ini pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, gitu ya, anak-anak. Nah, ini contohnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama kan bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ya, bergerak di bidang pendidikan dan di kesehatan, bikin rumah sakit, gitu, bikin apa, ya. Nah, ini adalah 7 dari eh, kelompok yang mengusung ya solusi, gitu, solusi. Jadi pertama tadi apa? Eh, Reformasi pemikiran, kedua pemurnian reformasi keagamaan, pemurnian akidah, ya, gagasannya kembali kepada Quran dan Sunnah, memberantas TBC. Jangan lupa TBC. TBC itu apa? Ahmed, Ahmad, TBC itu apa? Hmm? TBC apa? TBC. T-nya apa? T-nya? Tahayul. B-nya? Bid'ah. C-nya apa? Kufarat. Kurapat, bukan kuparat. Kuparat. Kurapat. Ya, Sedikit Pak. kurapat. Tahayul, bid'ah, kurapat. Ya. Apa bedanya tahyul, bid'ah, dan kurapat? Ada yang tahu? Coba bedanya apa? Hmm? Bedanya apa? Kalau tahayul apa tahayul? Tahayul dulu. Tahayul. Tahayul contohnya apa? Kalau ada kucing hitam lewat, maka akan sial. Angka 13 angka sial, angka 4 angka sial di Cina kan itu. Nah, itu adalah tahayul, ya, kepercayaan yang batil gitu ya. Itu tahayul gitu. Jadi hal-hal yang nggak masuk akal gitu kan. Oh, ada kucing hidung lewat. Wah, jangan-jangan sial. Nah, itu contoh tahayul. Kalau hurapat, dongeng atau legenda palsu. Ya, contohnya apa? Contohnya dongeng Sang Kuryang. Banyak misalnya gitu kan. Dongeng apa kisah Dewi Sri misalnya. Pohon padi tumbuh dari Dewi Sri terus disembah-sembah itu hurapat. Ya, hurapat. Jadi ketika nyembah Dewi Sri, misalnya kalau dulu kan di petani zaman dulu ya, itu kan suka di ini ya, di ada sajian gitu, sajian untuk Dewi Sri ketika mau panen gitu kan, atau sudah panen gitu ya. Nah itu adalah hurapat. Itu kan dongeng, masa masa misalnya nggak masuk akal ya, gitu kan. Dewi Sri di 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 udelnya, di apa pusarnya keluar padi kan gitu, ya. Mana ada dewi-dewian juga, nah itu hurapat. Ya gitu, musyrik juga gitu ya itu. Nah itu yang harus diberantas gitu. Terus ada percaya misalnya ada, oh, hati-hati di pohon itu ada penunggunya gitu kan, penunggunya ada jin gundul misalnya. Nah itu kan hurapat ya, tahayul, terus diberikan sajen gitu kan. Nah gitu. Kalau bid'ah, perkara baru dalam agama, contohnya tahlilan. Wah, nggak ada, Rasulullah ngadain tahlilan gitu. Gitu kan muludan misalnya. Maknya misalnya memperingati Rasulullah pakai tabuh-tabuhan gitu. Ya, gitu. Nah itu kan TBC gitu ya makanya ya. Tahayul, bid'ah, hurapat. Itu ya, itu yang dibasmi. Biasanya yang kayak gitu tuh Muhammadiyah dan Persis gitu ya. Wahabi juga, Salafi juga gitu ya. Ya, bid'ah, bid'ah, apa-apa bid'ah, bid'ah. Ya, jadi bid'ah itu perkara baru dalam agama gitu. Itu ya anak-anak ya. Jadi paham ya bedanya ya. Oke, lanjut. Nah, itu adalah tadi jadi ada 7 gitu ya. Nah, ini 7 kelompok dari bagaimana itu gagasan kebangkitan Islam harus diusung ya, diusung dalam pengertian ini adalah metodenya gitu ya, caranya. Mana yang benar?
Mana yang benar menurut kalian? Ridho, mana yang benar kira-kira? Pendidikan sains. Hmm? Pendidikan sains. Ya, ya itu bangun sudut pandang ya. Nah, bebas-bebas saja mau yang mana yang benar ya gitu. Mau ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, berantas TBC gitu. Bisa gitu. Masa Ramayana itu dongeng-dongeng kan masa diajarkan di sekolah? Nggak bisa begitu. Contoh gitu kan gitu. Contoh ya. Nah, ayo kita tegakkan Islam itu dengan apa? Dengan hilafah misalnya gitu. Nah, itu adalah nomor 7. Nah, mangga kalian didiskusikan ya. Menurut kalian mana yang bisa lebih dari satu, mana yang paling pas, paling benar menurut kalian. Nah, itu bisa jadi ini ya. Jadi agenda. Menurut saya ini harus logis alasannya nanti. Nah, nanti kalian akan diminta misalnya gitu ya. Nah, coba agenda politiknya atau agenda aksinya seperti apa gitu kan. Nah, itu berangkat dari ide dan gagasan gitu ya. Jadi kalian harus merumuskan gagasannya dulu sebelum demo itu. Sebelum melakukan aksi gagasannya apa gitu ya. Nah, ini adalah kelompok ya kebangkitan Islam. Nah, terus kemudian ada dan angkat di sini ada yang sebentar. Nah, ini adalah nah contoh-contohnya ya di mode gerakan pembaruan Islam. Nah, reformasi pemikiran atau intelektual. Nah, ini di Mesir ya, dan di Mesir Kairo. Nah, ini yang menimpa Al-Azhar gitu ya. Jadi Al-Azhar itu pernah mengalami reformasi pemikiran sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu jadi banyak melahirkan karya-karya. Yang terkenal sekarang reformasi intelektual itu adalah kalau ini kan reformis ya, kalau reformasi intelektual. Nah, ada yang Hasan Hanafi tokohnya itu. Al-Asror Al-Islamiyah Hasan Hanafi. Nah, ini terkenal ya. Hmm. Yang disebut sebagai Islam kiri. Contoh ya, ada sampai Islam kiri segala nih. Al-Asror Al-Islamiyah. Nah, ya, Islam kiri. Nah, jadi gerakan yang terkenal. Ada lagi dari Mesir itu yang disebut sebagai feminisme Islam. Nawal El-Sadawi gitu kan. Eh, ya ada Nawal El-Sadawi. Ya, reformasi intelektual. Ya, ini abad 19. Nah, kemudian ada reformasi pemurnian Islam ya Wahabi ini. Ya, ini sebenarnya salah ininya bukan di Afrika ya. Ada salah. Nah, harusnya ini ke sini ya. Panahnya ke Najd, Arab Saudi. Nah, ini sedikit salah. Nah, harusnya ke sana. Najd, di Najd ya. Jadi bukan di Afrika. Kurang garis. Mohon maaf. Nah, harusnya ke sini. Nah, gitu kan. Nah, itu di Arab ya. Wahabiyah nih, Wahabi. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah gitu kan pemurnian ya. Nah, ini Muhammad bin Abdul Wahab contoh ya. Tadi ya Jalaluddin Afghani Muhammad Abdul Rashid Ridha itu yang ini ya reformasi intelektual itu di Mesir. Nah, dia dalam tradisi Al-Azhar. Nah, sampai kemudian diestafetkan sampai sekarang itu ada yang disebut sebagai Hasan Hanafi ya. Al-Asrar Islamiyah gitu kan. Di Iran ada yang disebut sebagai Abdul Karim Soros gitu ya. Abdul Karim Soros. Gagasannya tentang eh, apa namanya itu ya? Gitu ya. Nah, itu Abdul Karim Soros gitu ya di Syiah ada. Nah, sama Ali Syariati gitu. Tapi yang terbaru itu Abdul Qadir Soros masih hidup, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi terus kemudian ada gerakan sosial dan dakwah, gitu ya. Nah, ini ada yang dari Tarekat Tijaniyah ya, Sayyidin C. Jamaluddin, kan? Nah, ada yang gerakan dakwah Tarekat Naksabandia, ya. Ini ada yang di Afrika, gitu kan? Nah, ini di Afrika Barat. Nah, ini contohnya gerakan sosial dan dakwah. Ada ini juga terhubung nanti ke Mesir, gitu ya. Ada yang ke Mesir. Dari sini ada yang ke Mesir juga, ya. Bukan hanya ke Mesir, dia ke Afrika Utara. Nah, ke sini ya, ke Afrika Utara. Nah, di sini, ya, Afrika Utara. Jadi di Afrika Barat dan di Afrika Utara. Ini adalah gerakan sosial dan dakwah.
Contohnya apa? Contohnya contohnya yang apa? Yang gerakan sosial dan dakwah itu yang disebut huruj ya. Ada konsep huruj itu jamaah Islam jamaah ya. Ada Islam jamaah. Ya, pada dengan detail ya. Nah, ini. Artinya ada yang mengusung organisasi Islam modern, ya Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamiat El-Hind di India, Muhammadiyah di Indonesia, Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ya, nah, ini gagasan utamanya itu adalah gagasan pendidikan, dakwah, pemberdayaan umat. Jadi organisasi Islam modern. Nah, ini ya, jadi berdiri tahun Muhammadiyah tahun 12, Nahdlatul Ulama tahun 26, Jamaah Tasawuf tahun 19, Ikhwanul Muslimin tahun 28. Nah, Muhammadiyah itu relatif paling awal, ya, 1912. Itu ya Muhammadiyah. Nah, Islam modern itu. Kemudian ada modernis dan pendidikan Islam. Ini contohnya ya di Singapura. Ini salah. Ini harusnya ke sini. Nah, ke sini ya. Ya, Hasan, Muhammad Tahir, modernis dan pendidikan Islam. Ya. Ini salah juga nih, Pak Deden. Aduh, punten nih banyak salah tulis nih. Nah, ini Muhammad Tahir itu di Singapura, Hasan itu di Bandung, pendiri Persis. Nah, ini ya, di Bandung. Hasan di Bandung. Jadi modernis dan pendidikan. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga yang gerakan politik kebangsaan. Yang tadi itu ya, Turki. Hmm. Nah, ini ya, gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda. Sama Al-Afghani ya. Jadi dia meruntuhkan Kesultanan Utsmani gitu ya. Kemudian melakukan sekularisasi. Nah, itu yang dipelopori oleh negara sekuler, oleh Ataturk. Ya. Mustafa Kemal Ataturk. Bagi kaum sekuler, dia seorang tokoh. Tapi buat Ataturk, bukan Ataturk, salah. Tapi buat kalangan Islam yang yang tradisional, Ataturk itu adalah seorang yang apa ya, yang melakukan sekularisme, ditentang Ataturk. Nah, gitu ya. Ini Bapak Turki modern, Mustafa Kemal, ya, gerakan sekuler. Jadi sampai eh, agama itu dipisahkan dari kehidupan negara, gitu kan ya. Nggak boleh ada lagi pakai baju-baju Muslim, misalnya dalam kehidupan publik, ya. Identitas Islam nggak diperbolehkan, adan dilarang, ya. Adan, gitu kan. Ini itu karena itu harus di, di tempat private, ya. Nah itu sekuler. Jadi memisahkan agama dan urusan publik, ya, yang disebut sekulerisme itu. Dan itu yang Ya, agama dan urusan publik. Nah, itu. Nah, ini adalah itu ya. Nah, ini adalah bagaimana gitu kan gerakan-gerakan Islam. Nah, timbul di mana saja. Jadi secara prinsip di Mesir, gitu kan. Nah, ini ya. Jadi ada yang di Mesir, ini ya, terutama di Al-Azhar, ada yang di Arab Saudi, ada yang di India. Nah, pada saat ini abad ke-19, India, Pakistan, dan Malaysia masih menyatu, ya, disebut Hind, disebut India. Nah, setelah modern, baru terpisah menjadi tiga, ya, yang disebut sebagai proses separasi. India menjadi agama Hindu, Pakistan menjadi agama Islam, terpecah. Ya, Pakistan nanti terpecah lagi menjadi dua, Pakistan dan Bangladesh.
gitu ya. Nah itu. Kemudian ada juga yang di Turki di sini. Nah, Istanbul ini salah ya ini. Nah, sini Turki. Nah, gitu ya. Salah garis. Nah, ini ada yang di India, nah, ada yang di Nusantara. Di Nusantara itu secara umum, kalau bicara organisasi, ada yang disebut sebagai Muhammadiyah, Persis, dan NU. Ya, nanti ada lagi Jamiat Al Khoir dan Al Irsad itu sama ya, Muhammadiyah, contohnya ya, NU, Persis, ini tokoh-tokoh organisasi-organisasi ya, Jamit Jamiat Al Khoir, sama ini biasanya oleh para keturunan para habaib dan para sayyid. Dan kemudian baru adalah satu lagi Al Irsad. Nah, itu ya. Nah, jadi organisasi yang ada di Nusantara itu Muhammadiyah, NU, yang mengusung gerakan pembaharuan, Jamit Al-Hoir dan Al-Irsad. Ya, ada 5 kurang lebih. Ya. Oke, itu ya anak-anak. Nah, ini adalah itu. Nah, jadi secara prinsip gitu ya, gerakan pembaharuan Islam seperti ini. Nah, Muhammadiyah, NU, Persis, Jamit Al-Hoir dan Al-Irsad. Nah, ini mengusung tadi ya strategi-strategi bagaimana ya membangkitkan, melakukan gerakan kebangkitan Islam dengan tadi pendekatannya yang 7 itu. Ya, balik lagi ke pendekatan yang 7 itu mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini. Yang pertama adalah reformasi pemikiran Islam, kedua adalah reformasi keagamaan atau akidah gitu. Nah, itu ya. Yang ketiga itu pendidikan sains, keempat itu pan-Islamisme atau persatuan politik, yang kelima itu nasionalisme dan kemerdekaan, enam modernisme Islam, dan tujuh reformasi sosial. Nah, ini ya tujuh, tujuh kelompok ya yang mencoba mencari tujuh tujuh klaster ya, tujuh grup, tujuh kelompok di mana setiap orang atau setiap organisasi yang mengusung pembaharuan atau untuk membangkitkan Islam ada di tujuh kelompok ini gitu. Nah, ini yang kemudian gitu ya, dampak dan gaungnya itu terus berlangsung hingga sekarang, gitu ya, hingga sekarang dengan bentuknya reformasi pemikiran pemikiran Islam. Nah, nanti ya, nah ini akan menjadi nanti kalau di Indonesia ya, ini menjadi jaringan Islam liberal. Ada yang lebih liberal ya, jaringan Islam JIL. Itu kan ini kita bicara reformasi Islam ya. Nah, kemudian reformasi sosial ini ada dalam yang konsepnya Kunto Wijoyo ya, ilmu sosial propetik ya, mengusung propetik sama ya, itu gengnya Kunto Wijoyo, gengnya UGM. Nah, ini pan-Islamisme yang ekstrim ada di HTI, Hizbut Tahrir Indonesia ya. Hmm. Yang pemurnian atau reformasi keagamaan ini ada di yang paling ekstrim sekarang itu ada di Wahabi dan Salafi ya, sawah itu ya, Salafi Wahabi, kaum sawah. Kalau orang itu nyebutnya sawah ya. Apakah itu penghormatan atau penghinaan belum tahu ya. Salafi Wahabi. Ah, kamu mah kaum sawah. Nah, kaum sawah itu apa ya? Salafi dan Wahabi ya. Ini kita bicara yang sekarang ya, yang masih hidup. Nah, pendidikan dan sains, nah ini biasanya menjelma ke dalam gerakan Islamisasi sains dan wujudnya nanti menjadi SIT, Sekolah Islam Terpadu. Ya, SIT. Nah, nasionalisme dan kemerdekaan
ini mewujud ke dalam ya negara sekuler. Nah, konsep negara sekuler. Nah, gitu ya. Kurang lebih gitu, anak ya. Negara sekuler. Nah, modern bahasa Islam. Nah, ini adalah nanti ujungnya selain liberal ada juga Islam postmodernisme Islam. Post. Jadi setelah modern itu ada postmodernisme Islam. Nah, biasanya tokohnya itu disebut sebagai ada Akbar S. Ahmed. Ya, Islam postmodern. Akbar S. Ahmed, terus kemudian eh, Muhammad Iqbal, ya, sama Pak Jurahman. Ada Pak Jurahman. Ada di sini nggak tuh? Oh, ada Pak Jurahman. Itu kan Pak Jurahman. Jadi postmodern Islam. Dari modern menjadi postmodern. Nah, jadi gagasan Pak Jurahman itu kemudian yang kita kenal di Barat ya. Nah, itu Islam postmodernisme. Gitu ya. Pak Jurahman. Nah, itu cukup radikal ya. Nah, sampai ya, jadi gerakan pemikiran dan modernisme Islam ini biasanya sering menyatu ya. Ya, ini kalau di ini Nurholis Majid ya. Nah, ini Nurholis Islam. Nah, jadi reformasi pemikiran dan modernisme Islam itu biasanya satu satu geng gitu ya. Satu geng. Islam harus dimodernkan. Itu gagasan Cak Nur kan. Gitu ya. Nurholis Majid. Oke, gitu anak-anak. Nah, ini Pak Deden sedikit mengulas kembali ya bahasan yang sebelumnya. Dan ini lebih kepada apa ya? Mengulang, sedikit mengulang dan menekankan gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba. Rafif, ada pertanyaan? Ahmed, Saraka, Abi, Ridho, Ani, setelah itu siapa? Cai ya? Cai atau siapa? Di belakang. Nggak kelihatan. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, nah itu ya kurang lebih materi kita hari ini. Nah, jadi, nah mana yang kalian usung? Nah, itu bergantung cara kalian melihat masalahnya, gitu kan? Ya, kalau Taraka mengusung misalnya, ya, wah Islam ini nggak bener nih, banyak bidah dan hurafatnya, ya, banyak TBC-nya, ini banyak banyak nggak murninya, maka itu nanti kelompoknya adalah ke pemurnian ya atau reformasi ajaran Islam gitu ya. Ajarannya harus dimurnikan. Nah, itu nanti dia bisa satu geng dengan Salafi dan Wahabi gitu ya. Gitu. Kalau menurut Ridho misalnya gitu ya. Wah, Islam ini secara politik lemah nih, harus bersatu nih. Sunni Syiah jangan mau digontok-gontokin gitu kan. Misalnya itu harus disatuin. Wajah-wajah harus disatukan. Negara-negara harus disatukan negara Islam. Maka itu mirip gerakan Hizbut Tahrir ya. Pan-Islamisme gerakan Khilafah. Bangkitan lagi Khilafah ya. Biar umat bersatu menghadapi eh, Barat gitu. Nah, itu adalah kelompok nomor 4. Nah, ada lagi yang wah, Islam ini nggak kompatibel dengan modern. Nah, ajaran Islamnya harus harus diberi konteks, ajarannya harus banyak ditafsirkan ulang, gitu ya. Nah, itu adalah modernisme Islam, gagasan Cak Nur, itu Harun Nasution, gitu kan, sampai nanti itu reformasi pemikiran Islam menyatu di sana ya. Gagasan Ulil Absor Abdallah, ya. Terus kemudian Sumanto Al-Qurtubi, Munim Siri, nah itu ada di situ semua. Itu ya, secara konsep. Gitu ya, anak-anak, materi kita hari ini, gitu kan. Pada dan akhiri, kalau emang nggak ada pertanyaan, nah mungkin minggu depan insya Allah kita akan lanjut ke materi yang lain ya, gitu ya. Minggu depan kita coba cek Pak. Semoga bisa hadir. Ini Pak Deden kebetulan ya, ini nggak bisa ke sana karena terlampau mepet, jadi habis di jalan gitu. Jadi ya udahlah, zoom aja, nggak apa-apa ya.
Nah, minggu depan kita akan bahas tentang pemikiran Islam kontemporer Indonesia. Ya, di pertemuan awal, Pak Deden sempat bahas ya yang Cak Nur, nah, sama Harun Nasution minggu kemarin. Nah, mungkin nanti akan lebih bahas, akan lebih detail, gitu ya, lebih detail. Jadi pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Nah, ini ya jadi representasi ya beberapa orang. Pak Deden akan ngambil. Mungkin yang pertama itu pemikirannya Cak Nur, pemikirannya Harun Nasution, pemikirannya Gus Dur, pemikirannya Ah Hasan, gitu kan. Nah, itu beda-beda ya cara memandang. Dan sama yang terakhir gitu ya. Nah, itu yang Munim Siri. Kalau kalian lihat Munim Siri itu kan sangat liberal tafsir-tafsirnya gitu ya. Nah, nanti kalian lihat peta pemikirannya. Nah, ketika pada ngebahas ini jangan dimasukin ke hati ya. Gitu ya, ini di pikiran aja. Jangan nanti jadi pengikut ya. Nah, kalian harus punya daya kritis juga, harus punya punya bukan tameng ya, punya daya kritis gitu. Orang belajar itu harus punya membagikan daya kritis ya, jangan jangan membebek, harus punya sikap. Ya, ini kayaknya nggak pas gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kan hanya materi ya. Jadi Pak Deden bukan bukan mengajarkan pemikirannya, bukan mengajak untuk pemikirannya, tapi mengajarkan untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran kontemporer di Indonesia ya, para pemikir Islam. Oke, itu mungkin ya materi kita hari ini. Kita akhiri ya. Halo semuanya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yuk. I can swear I can do, I feel something. Benar itu di bawah.